Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to Popeye Podcast PAI. Apa diulang lagi Mbak? Welcome to Popeye Podcast PAI. Popeye Podcast PAI. Tepuk tangan semuanya. Nah ini mau ngapain Mbak agenda kita hari ini? Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak, mengenal lebih dekat dengan program studi pendidikan agama Islam di Universitas Ahmad Dahlan gini Pak. Itu ya programnya unggulan itu ya, Pendidikan Iya, Agama Pak. Islam Universitas Ahmad Dahlan yang merupakan salah satu program unggulan di Universitas Ahmad Dahlan. Betul Oke. sekali Bapak. Jadi di sini kita akan mengulik tentang PAI di UAD. Ya teman-teman, jadi nanti teman-teman perlu pahami bahwa kata orang sih, kata pepatah, kalau tak kenal harus kenalan ya. Maka dari itu, nah untuk hari ini kita akan berkenalan berkaitan dengan program studi pendidikan agama Islam. Betul, Bersama Bapak. Mbak Fitri ya. Bersama dengan Pak Oh, Yazida oke. tentunya sebagai Kaprodi nih. Oke langsung aja Mbak. Oke. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan inti nih Pak tentang PAI. Oke. Bisa nggak dikit lah Pak berbagi pengalaman Bapak dari mungkin dari Bapak jadi siswa, terus kemudian jadi Wah, mahasiswa. nanti saya akan kenalkan mulai dari habis lahir sama jadi kaprodi ya. Iya, selama jadi Kaprodi lah Pak. Oke, siap. Jadi dulu awalnya saya itu sekolah di sekolah Muhammadiyah. Saya tinggal di desa pelosok ya. Di desa pelosok saya tinggal juga di desa. pelosok, Pak. Sama berarti ya. Masak Pak. Kalau Mbak Fitri dari Lampung, kalau saya dari Kulon Progo. Istri saya juga dari Lampung. Jadi perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman ketahui bahwa dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman mengenyam pendidikan, intinya adalah usaha dan doa. Jadi teman-teman harus senantiasa meminta doa kepada orang tua, karena kunci kesuksesan itu sebenarnya bukan hanya di orang belajar saja. Jadi teman-teman juga harus pahami bahwa ya belajar itu menjadi wajib, orang sungguh-sungguh juga harus wajib. Jadi pengalaman saya dulu waktu SD, saya masih ya sama dengan yang lainnya, mungkin masih bermain di kali, masih bermain cari tebu dan lain sebagainya. Nah, Iya. kemudian ketika SMP, saya menginjak SMP, kebetulan saya disekolahkan di Jogja, di sekolah Muhammadiyah yang basicnya adalah pondok pesantren atau madrasah. Saya selama 6 tahun di madrasah, kemudian melanjutkan program studi di pendidikan agama Islam, tempat kuliah saya. Nah dulu kuliahnya gimana Pak? Ya sama dengan teman-teman yang lainnya. Ya kuliah, berangkat kuliah, terus banyak tidurnya juga. Tetapi intinya Organisasi nggak nih Pak? saya organisasinya ngiu kambing Mbak Malen. Ya dulu pernah ikut IMM, pernah mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Tapi juga ada beberapa kegiatan yang sebenarnya saya juga termasuk bagian dari ketua Rismas. Wah, Ketua Rismas Masjid Darul Husna waktu itu. Masya Allah ya. Terus kemudian saya juga ketika kuliah itu juga hanya kuliah aja Mbak. Jadi kuliah itu bagi saya ya untuk menambah pengetahuan, tapi juga di sisi lain juga menambah sahabat, teman dan lain sebagainya. Nah untuk itu teman-teman yang asalnya baik dari Jawa maupun di luar Jawa, tolonglah untuk dimanfaatkan ketika kuliah, karena ketika saya kuliah itu juga banyak tidurnya juga. Saya nyesel juga karena dulu waktu itu saya kuliahnya kuliah PAI, masa depannya juga dipertanyakan juga. Nah, ternyata juga enggak kaleng-kaleng juga kalau teman-teman kuliah di PAI, karena saya S1 pendidikan agama Islam dan S2 juga pendidikan agama Islam. Maka dari itulah teman-teman perlu ketahui ya bahwa kalau teman-teman kuliah di pendidikan agama Islam, apalagi di Universitas Ahmad Dahlan, nanti akan mendapatkan pengalaman yang sangat banyak. Saya juga menjadi kaprodi itu ya mungkin takdir juga Mbak. Karena prinsip kita namanya orang belajar pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperoleh atau menggapai cita-cita kita. Betul sekali. Nah teman-teman, karena sudah masuk di program studi pendidikan agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, ya harus menyelam yang lebih dalam, katanya menyelam, cari ular atau cari ikan, supaya nanti ketika selesai kuliah akan bermakna apa yang dipelajari, nanti akan menjadi pionir dan akan menjadi transmisi peradaban teman-teman semua. Nah, oke Pak, selanjutnya nih kita akan lebih mengenal tentang PAI di UAD. Gimana sih Pak PAI di UAD? Oke. UAD? Nah,
Jadi PAI 2AD itu sebenarnya kalau kata orang sih naturalisasi ya. Jadi dulu awalnya 1968, kalau Universitas Ahmad Dahlan itu kan 1960. Iya. Jadi terpaut ya kalau kata orang sih kakak adik sih, kakak adik. Kakak adik, Jadi kalau ya. dulu PAI 2AD itu berasal dari IAIMS, berarti ini Institut Agama Islam Muhammadiyah Surakarta. Nah, jadi dulu berarti- Surakarta kayak WMS itu, ya dari WMS. ini. Nah, itu awalnya adalah kelas jauh dari IAIMS. Jadi pada tahun 1968. Jadi teman-teman semuanya sejarah kita juga berasal dari embrio kita berasal dari Wates. Jadi nggak jauh juga pautannya dengan PAI, dengan WAD ya, bukan PAI WAD. Kalau WAD itu 1960. Kalau embrio dari pendidikan agama Islam di Universitas Ahmad Dahlan itu adalah tahun 1968. Akhirnya kemudian berdikari sendiri nih, Iya. berdiri DKK sendiri, akhirnya memiliki manajemen sendiri, akhirnya berubah nomenklatur menjadi STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Wates waktu itu. Ya, akhirnya pada tahun 2014 ya karena ada beberapa pertimbangan kita juga akan pengennya lebih maju PAI kita bergabung dengan PAI WAD. Jadi awal dari PAI WAD itu sebenarnya dari Wates. Jadi tidak akan ada PAI WAD di Yogyakarta Kalau ini nggak ada kalau nggak ada PAI di Wates. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman di Wates. Wah, berarti cikal bakal PAI di UAD itu dari Wates. Benar sekali, ya, Pak? benar sekali Mbak Fitri. Berarti kalau PAI UAD Jogja itu berarti baru ya, Pak? Baru tahun 2015 kita menerima mahasiswa, tapi yang muda ini juga nggak kalah hebatnya dibandingkan dengan pendidikan agama Islam yang lain, karena Masya kita sudah memiliki 1.300 mahasiswa lebih. Masya Allah. Luar biasa sekali. Termasuk Kak. lulusannya juga nggak kaleng-kaleng juga teman-teman semuanya. Sudah ada yang jadi ASN, ada juga yang dari P3K, ada juga yang melanjutkan di luar negeri, bahkan tingkatnya sudah tingkat internasional gitu. Bukan kaleng-kaleng Iya. lagi sekarang PAI. Termasuk juga pendidik-pendidiknya Mbak. Ada juga yang kuliah di Cina, ada juga yang Wah. mayoritas hampir doktoral ya, hampir 50% Masya lebih Allah. sudah mengenyam pendidikan doktoral, hampir Masya 50%. Wah, berarti kalau kita masuk PAI UAD ini nggak bakalan nyesel gitu Nggak ya, bakalan Pak? nyesel teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan yang lain, PAI WAD itu memiliki keunggulan. Salah satunya adalah pengembangan dalam bidang teknologi. Jadi ada beberapa mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah teknologi pendidikan. Jadi teman-teman diajari bagaimana menggunakan teknologi yang sesuai, tepat guna dan efisien. Jadi kalau teman-teman YouTubean itu bukan hanya asal YouTubean. Iya, betul. Nah, makanya kemudian HMPS juga harus berkembang nih YouTube-nya. Kalau bisa diadsenkan, menghasilkan dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada mata kuliah berkaitan dengan pengembangan media. Jadi teman-teman dilatih untuk membuat media, nanti kelak kalau sudah lulus sudah merem aja kalau mau mengajar itu tampilannya sudah menarik. Jadi teman-teman siswanya juga diajarkan juga tertarik, monoton iya ya, nggak Pak. monoton, Betul. semuanya juga akan bahagia gitu. Berarti Mbak. udah modern lah ya, Tepat sekali. mengikuti perkembangan zaman pokoknya. Pak, untuk akreditasi dari PAI UAD itu kan udah A ya, Pak? Iya. Gimana sih Pak dari PAI UAD, dari prodinya nih untuk mempertahankan akreditasinya dan meningkatkan dari akreditasi Oke. Biar tetap Akreditasi jadi itu kan unggulan. salah satu bentuk wujud dari kualitas dari program studi itu sendiri. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pendidikan agama Islam Universitas Ahmad Dahlan itu sejak awalnya tahun 2017 itu mendapatkan akreditasi A. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk tahun-tahun berikutnya kemungkinan kita akan mengajukan ke unggul karena sekarang kan kualitasnya kan ke unggul. Masya Jadi Allah, teman-teman, luar biasa. jadi nggak usah nyesel, nggak usah khawatir bahwa pendidikan agama Islam itu untuk saat ini akreditasinya masih A. Jadi A baru kemarin tahun 2021 kita mendapatkan akreditasi A, dan insya Allah kita akan lanjut ke ISK ke jenjang, insya Allah ke jenjang yang lebih unggul, lebih unggul. Mau jadi program unggulan lah. Iya, pokoknya. makanya karena kita punya tagline profesional menginspirasi, Menginspirasi. supaya teman-teman calon pendidik ini bukan hanya ahli atau profesional dalam bidang materi saja. Jadi ada bahasa Arab, kemudian Al-Quran hadis, Muhammadiyahan, fikih dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya itu aja, tapi juga diharapkan teman-teman juga memiliki
profesional dalam bidang pedagogis pengajaran maupun dalam memiliki sikap yang baik, juga Betul. menguasai turos keilmuan berkaitan dengan keislaman, Islamic Studies, tapi di sisi lain juga tidak meninggalkan teknologi. Maka dari itu keunggulan di PAI salah satunya adalah pengembangan teknologi tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, karena teknologinya bagus, harapannya juga keilmuannya bagus, teknologinya bagus, kelak ketika ada di masyarakat akan menjadi transmitter peradaban, menjadi agen-agen perubahan dalam masyarakat termasuk di lembaga pendidikan. Masya Allah. Pokoknya Jadi teman-teman nggak salah nih milih PAI OAD. betul, nggak salah. Pokoknya PAUAD itu paling Iya terdepan. dong, udah akreditasinya A, mahasiswanya Masya- banyak 1.300, dosen-dosennya juga berkualitas. Masya Allah. Nah itulah. Dan kita notes deh, ini perlu di note ya teman-teman Catatan. semuanya. Catat nih. Di garis Bahwa miring. program studi pendidikan agama Islam satu-satunya program studi yang memiliki 2 kampus nih. Masya Allah. Jadi Iya, di UAD betul itu sekali, ya, hanya Pak. PAI UAD yang memiliki 2 kampus. kampus. Yang pertama di kampus Wates Kampus dekat Wates. bandara. Teman-teman tinggal semuanya dari Sumatera, dari Aceh, dari Medan. Tinggal naik pesawat, tidur, tahu-tahu sampai 5 menit ke program studi pendidikan agama Islam di kampus Wates. Wates. Jadi bukan hanya di Jogja saja, kita memiliki program studi di Wates juga. Gedungnya nggak kalah kan ya Nggak Pak? kalah, full AC, full perpustakaan ada, laboratorium komputer ada, laboratorium mikro teaching ada, bahkan sampingnya juga ada rumah sakitnya Mbak Biso. Wah iya. Jadi kalau betul rasa sekali. pusing, mual-mual, langsung aja lari ke rumah sakit. Betul sekali Pak. Pokoknya Atau mau pajak tinggal di Oh, depannya. iya, depannya kantor pajak. ya, kantor pajak. Atau mau sholat juga disediakan masjid di situ. Asik. Ada kantor PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah juga ada perpajakan, ada juga bank di bawahnya, ada juga tempat untuk makan juga. Jadi fasilitas full teman-teman semuanya. ada tokomunya juga ya Pak? Tokomunya Oh, ada, mau iya. beli apa, mau beli roti, mau beli minuman semuanya ada. Udah lengkap pokoknya. Lengkap banget. Jadi jangan minder yang di PAI Wates. Ya nggak ada minder, Nggak, ya. jangan Semuanya ya, Pak. berkualitas. Berkualitas pokoknya Berkualitas. semuanya Iya. nggak ketinggalan pokoknya, nggak ketinggalan zaman. Nah Pak, dari teman-teman tim Popeye ini Iya, udah iya. buat Q&A. Popeye tadi apa ya Popeye itu? Podcast Podcast PAI. PAI. Oke, Popeye. Podcast PAI ini Hmm. udah pada bikin quiz short apa Q&A Mm-mm. di Instagram story-nya HMPS UAD, PAI UAD. Iya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini didapat itu kebanyakan tentang program fast track dan Oh, MBA. fast track. Oh iya, kita punya program unggulan juga. Iya, Pak. Ini satu-satunya yang kita lakukan, satu-satunya di UAD, bahkan mungkin di perguruan tinggi se-Yogyakarta yang Wah, kaitannya Masya Allah. dengan program studi pendidikan agama Islam ya. Iya. Jadi fast track, fast itu artinya cepet, track itu jalan. Jadi kita pengennya lari cepat, tetapi juga tidak menegasikan, tidak bertutup mata dengan kualitas. Betul. Jadi kita memang punya program terbaru nih, sudah terlaksana selama 1 tahun ini. Jadi sudah ada yang Alhamdulillah. hampir lulus nih, bentar lagi hampir lulus. Wah. Jadi program fast track ini merupakan program percepatan, yaitu program yang dilaksanakan S1 dan S2 atau strata 1 dan strata 2 pasca sarjana hanya ditempuh dalam waktu 5 tahun aja. Wah, cepet banget. Jadi, Berarti nanti lulusannya Masih muda-muda, Pak. unyu-unyu itu, wah ilmunya nggak kaleng-kaleng lagi, Udah masih nggak unyu-unyu kaleng-kaleng tapi nih. juga berkualitas. Nanti pulang gelarnya sudah MPD, Masya SPD, Allah. MPD. Pokoknya PAI UAD tuh udah bukan Iya, kaleng-kaleng itu dalam lagi. waktu 5 tahun aja Pak. Jadi 5 waktu tahun, mungkin umurnya teman-teman. 21 tahun, 22 tahun sudah Paling siap melamar untuk nikah ya? Atau melamar kerja atau menjadi kerja dosen. dulu, Oh, Pak. kerja dulu. Jadi dosen Tapi kan dulu. minimal kan sudah ada senjatanya. Lulusan mana? PAI UAD S1 atau S2 S2 dong. dong. Masih Senggol muda, dong. senggol dong. Masih muda, ilmunya berkualitas, ahli IT, tapi juga inilah sudah S2. Nah, jadi Iya, teman-teman nanti bisa mengikuti program fast track, kuliahnya ada di semester 7. Jadi semester 7 itu teman-teman nanti sudah ikut kuliah. Jadi kuliah S1 nanti semester 7 sudah lulus. Nah, kemudian semester 7 itu juga dilanjutkan dengan kuliah di pasca sarjana. Pasca sarjana. Dosennya juga nggak kalah ngeri-ngeri, kece-kece. Mantap Dokter pokoknya. semua ya, mantap Luar biasa. pokoknya. Jadi program ini sebenarnya ya teman-teman asalkan IPK-nya 3,5 itu nanti bisa mengikuti, karena program ini merupakan program unggulan yang berada di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Jadi kalau PAI itu nanti sesuai dengan tracknya, S1-nya PAI, S2-nya PAI, nanti tinggal menjadi dosen atau menjadi kepala sekolah atau menjadi guru yang harapannya nanti juga akan merubah pola, kemudian menjadi
inilah menjadi keunggulan bagi program studi atau keunggulan bagi sekolah pendidikan agama Islam. Nah Pak, terkait MBKM selain MBKM itu apa coba? Mbak Fitri coba tahu nggak MBKM Aduh, itu apa? kalau saya masih kurang tahu ya Pak. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka. Oke, Oh, semuanya MBKM. sekarang merdeka semua. Merdeka. Lembaga pendidikan juga merdeka, kampusnya juga merdeka. Apa pertanyaannya Mbak? Kalau MBKM di PAI UAD itu seperti apa Pak? Kita kemarin Mau ikut programnya mau ikut- gimana? Kira-kira sudah berjalan 2 tahunan ini Mbak. MBKM itu adalah salah satu program yang digadangkan atau digadang-gadang oleh Kemendikbud ya. Jadi Yeah. ada beberapa program, yang pertama adalah kampus mengajar. Jadi teman-teman ada beberapa mahasiswa kemarin itu angkatan pertama saya lupa kalau nggak salah 15, angkatan kedua 25, angkatan ketiga itu 20 kalau nggak salah. Nah itu teman-teman yang dari PAIWAD itu disebar oleh Kemendikbud untuk mengajar, untuk magang di sekolah-sekolah. Nah intinya kegiatan ini memberikan keluasan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa supaya bisa terjun langsung. Merasakan langsung Merasakan feedback-nya. langsung kira-kira ngajar di sekolah itu seperti apa, meskipun juga ada mata kuliah PLP, pengenalan lingkungan persekolahan, tapi ini sifatnya 1 semester Mbak. Oh, Jadi 1 nanti semester. teman-teman ada konversi bagi teman-teman yang mengikuti MBKM, salah satunya adalah Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nanti teman-teman akan dikonversi maksimal 20 SKS. Jadi teman-teman ngajar dapat apa ya, dapat sangu lah, dapat sangu dapat dari sangu, teman-teman. pemerintah, dan diberikan kesempatan oleh Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah. Nah, selain itu juga ada program juga pertukaran pelajar student mobility, tapi kita baru mengkonsep dulu Mbak. Baru Buat konsep mengkonsep, ya, Pak. konsep Berarti student udah mobility. ada Jadi nanti rancangan. teman-teman bisa kuliah bukan hanya di UAD, pengen kuliah di Universitas Muhammadiyah yang lain boleh juga, di prodi yang lain boleh juga, asalkan teman-teman kabari dulu ke prodi. Nah itu Mbak. Selain itu juga ada apa ya, pertukaran pelajar tingkat internasional, tapi untuk hari ini kita belum, karena agak kompetisinya agak berat ini. Berat, Ada ya. juga ada salah satu bagi mahasiswa yang mengikuti programnya HMPS. Jadi program KKN HMPS yang dibiayai oleh negara. Kemarin itu kira-kira biayanya 40 juta. Banyak juga ya. Gede ya Pak. Gede juga. Ada juga teman-teman kita yang mengikuti PKM, pengabdian kepada masyarakat, yang kemarin juga dosen pembimbingnya berasal dari PAI. Itu mereka membuat kayak sejenis aplikasi edukasi berkaitan dengan pendidikan seks dalam Wow. Islam. Jadi bagaimana supaya sekolah itu tidak ada tidak ada pelecehan seksual. Jadi teman-teman memahami bagaimana interaksi antara, atau siswa bisa memahami interaksi antara satu dengan yang lainnya, tidak seksi dan lain sebagainya. Itu program MBKM yang sementara itu dirancang oleh Prodi. Teman-teman juga nanti bisa program magang juga diperbolehkan. Intinya kita memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa, bukan hanya kuliah di kelas saja. Jadi nanti di luar kelas mereka memiliki pengalaman gitu Mbak. Berarti bisa mengeksplor diri ya Bisa Pak. mengeksplor diri, yang mau jualan juga kita dukung, yang mau ngajar juga kita dukung, ya ahli dalam bidang IT kita kembangkan. Nah, itu salah satu inti dari kemerdekaan. Masya Allah. Gitu ya teman-teman PAI. Ini 2 program unggulan nih dari Tepat PAI. sekali. Jadi Tepat, kalau betul. Betul kalau mulai sekarang yang mau ikut fast track ataupun MBKM bisa dirancang mulai dari semester 1 nih kalau bisa. Wah, saya pengennya cepet Pak. Saya pengen MBKM Pak, pengen pengalaman yang lebih Pak. Mulai dari sekarang, teman-teman dari semester 1 nih dirancang, ditulis cita-citanya, besok jadi apa, disusun. Nah itu besok harapannya nanti di semester 6 bisa mengikuti MBKM, dan pelaksananya ada semester 6 ini Mbak. Semester 6, semester 7 bisa mengikuti fast track, nanti di semester 10 sudah lulus S2, gelarnya MPD. Udah nggak kalah sama dosennya. Nggak kalah sama dosennya juga. Oke Pak. Nih pertanyaan terakhir Pak. Ini cepet banget, sudah mau terakhir. Iya Pak, soalnya kita agak pertama gitu kan Pak. Oke, Jadi ini baru ini ya program pertama kali, first time ya. Tepuk tangan dulu lah. First time dan First time. langsung. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe tadi HMPS PAIWAD ya. Betul Pak. Channelnya ada di bawah ini, HMPS PAIWAD. Jangan lupa juga follow ya, follow IG-nya HMPS ya, HMPS, termasuk juga follow IG-nya PAIWAD, PAI_WAD, dan like juga
YouTube-nya PAI ya? PAI Iya. ada store. Lupa saya PAI Wadi PAI atau Wade. Kayaknya PAI Wade. Ini Nanti dicari numpang muncul teman-teman. nebeng ini, numpang nebeng ini. Gak apa-apa Pak, Oke, kita oke, oke. sama-sama bersinergi. Oke. Masya Allah. Nih Pak, kan kebanyakan orang menilai lulusan PAI itu jadi guru aja. Tapi Enggak kalau cuman itu aja, dari mikirnya Bapak- kalau PAI guru ngaji aja, nggak punya duit. Enggak juga. Jadi apapun jurusannya teman-teman, jadi perlu teman-teman pahami bahwa pendidikan agama Islam itu jenjang, bukan jenjangnya sih. Untuk kesempatan kerjanya jauh lebih mudah dibandingkan yang lainnya, program studi yang Betul. lainnya. Karena di PAI itu bisa masuk di PAUD, bisa ngajar di SD, bisa SD negeri, bukan MI juga bisa, ngajar juga di SMP, ngajar juga di SMA. Nanti kalau ikut fast track harapannya juga jadi dosen. Jadi kesempatannya kerjanya lebih mudah teman-teman Lebih semuanya. luas. Termasuk juga teman-teman di lingkungan pendidikan juga harapannya kan nanti bisa menjadi pegawai negeri, jadi P3K, jadi penyuluh agama. Jadi bukan dan tugas mulia juga teman-teman untuk ngajar ngaji. Itu kan kadang-kadang dianggap ngajar ngaji nggak punya duit, nggak juga. Kalau di pendidikan agama Islam itu ngajar ngaji, ngajar Quran itu menjadi bagian bukan hanya sukses di dunia saja ya, tapi sukses di dunia akhirat. Nah, teman-teman PAI ini jadi nanti teman-teman lebih mudah karena masuk jurusan PAI kerjanya juga lebih mudah dan Lebih luas. rata-rata nih teman-teman yang belum lulus semester 6, semester 7 itu hampir 70% sudah pada ngajar, Mbak. Udah ngajar di gitu ya, sekolah-sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Masya Allah. Jadi jangan takut-takut ya teman-teman ambil PAI. Nanti kerjanya apa, mau gimana. Ternyata PAI itu luas teman-teman. Tepat sekali, bahkan ada beberapa mahasiswa kita yang menciptakan aplikasi. Wah, Ada namanya Mbak Cut itu kemarin menciptakan aplikasi Dar Al-Qalam. Jadi Wah. aplikasi yang mempermudah seseorang untuk bisa membaca Al-Qur'an. Selain itu juga dulu pernah ada juga namanya Tuna Voice. Tuna Voice itu memberi kesempatan pada teman-teman yang tunarungu supaya bisa kemudian mengenal bisa mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Itu bahkan dilombakan kemarin di Malaysia juara, di Thailand Masya juga Allah. juara. Jadi Masya Allah. nggak kaleng-kaleng mahasiswa PAI itu selain pintar dalam bidang agama, dalam Islamic Studies, dalam bidang pendidikan Islam, tapi juga teman-teman nggak buta tetapi melek kaitannya dengan IT. Melek teknologi. Melek teknologi, tepat sekali. Melek teknologi. Jadi nggak bakalan ketinggalan Nggak zaman bakalan teman-teman. ketinggalan zaman. Yang ketinggalan malah dosennya itu ketinggalan zaman kalau sama mahasiswanya. Berarti kita harus saling bersinergi antara Tepat dosen sekali. dengan Jadi nanti mahasiswa. teman-teman juga ada banyak kaitannya dengan organisasi otonom. Teman-teman bisa mengikuti IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bisa mengikuti juga HW, Tapak Hizbul Suci, Silat, Tapak Suci. Suci, Hizbul Waton, Kepanduan. Bisa juga ada HMPS ya, Ada Pak. Himpunan Mahasiswa Program Studi. Selain itu juga nanti ada beberapa kegiatan, jadi teman-teman juga nggak usah bingung, ada kegiatan tari, bahkan teman-teman juga ketika kuliah, ketika melaksanakan perkuliahan diajari untuk membuat karya tulis ilmiah. Betul. Nah itu biar teman-teman nanti juga melek juga bukan hanya teknologi tapi juga karya tulis ilmiah, juga pengembangan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan spesifiknya. Nah, gitu ya teman-teman. Ternyata tuh PAI banyak Iya banget dong. manfaatnya, luas jangkauannya. Bukan hanya pinter ngaji aja, tapi teknologi, melek teknologi, tapi juga soft skillnya jalan, hard skillnya jalan. Jadi ada beberapa yang jadi pengusaha bisa Betul. menciptakan aplikasi. Wah, Masya Allah. Pokoknya lulusan PAI itu Masya Allahnya banget. Profesional menginspirasi banget. Coba tagline-nya. Profesional menginspirasi. Lupa. Profesional menginspirasi. Oke, kita ulangi ya Pak. Kita Oke. tagline ya. PAI Wade, profesional menginspirasi. Oke ya teman-teman, dari podcast ini mungkin teman-teman bisa tambah tahu nih apa sih feedbacknya benar dari sekali. PAI UAD. Apa aja sih yang bisa kita dapat dari PAI UAD? Benar sekali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bukan hanya kuliah masuk pulang tidur, tapi banyak full kegiatan. Bahkan teman-teman yang akan lomba pun ketika menang atau mendaftarkan kaitannya dengan lomba itu bisa kita fasilitasi. Pak kita mau lomba ke sini. Nah, nanti pendaftarannya akan didaftarkan oleh prodi ataupun dari Bimawa. Ketika mendapatkan prestasi akan mendapatkan reward juga.
dari Bimawa. Reward. Jadi nggak kemudian menang lomba apa, oh ya sudah selamat ya, nggak seperti itu. Nanti akan mendapatkan reward dari universitasnya. Jadi nggak cuma dapat ucapan selamat, Iya. tapi juga dapat reward lain dari tepat sekali. kampus ya teman-teman. Nah, Bapak terima kasih untuk waktunya. Oke, sami-sami. Semoga nanti kedepannya bisa ikut lagi ya Pak. Oke, bisa ketemu lagi. Nanti di Popeye tadi apa? Podcast PAI. Podcast PAI. Nanti bisa biar ada tagline-nya juga. Podcast PAI. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk mengikuti podcast. Karena teman-teman akan mendapatkan informasi yang banyak sekali. Nanti ada informasi kaitan dengan kuliah, ngapain aja, nanti yang harus diambil apa saja gitu ya. Betul. Pastinya banyak lah. Oke, Pak. Banyak, bukan hanya banyak lah. Banyak banget. Informasi-informasi yang akan kalian dapatkan ketika mengikuti podcast dari Popeye Podcast PAI. Popeye itu kira-kira pelaksananya berapa kali Mbak dalam seminggu atau berapa hari? Untuk pelaksanaannya Popeye itu 1 bulan sekali Bapak. 1 bulan sekali. Jangan lewatkan teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan Popeye. Nanti akan mendapatkan informasi yang sangat banyak dari teman-teman, dari narasumber yang nggak kaleng-kaleng, nggak ecek-ecek juga ini. Yang kece-kece juga. Masya Allah. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya, waktunya Bapak. Oke. Mungkin nanti ketemu lagi ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kita ketemu lagi. Jadi pesan untuk mahasiswa, kalau masuk PAI Wade jangan ragu kalau bingung. Jadi teman-teman, kakak-kakak juga kakak kelas teman juga. Nanti kalau ada informasi atau teman-teman kebingungan nanti bisa tanyakan kepada HMPS. Kalau bingung lagi bisa tanyakan ke prodi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah malu karena teman-teman bagian dari transmister peradaban. Teman-teman itu adalah penyambung peradaban, penyambung kebudayaan, dan penyambung bagi pendidikan di Indonesia supaya agar lebih maju. Amin. Nah, sekian ya teman-teman dari podcast kali ini, ngobrol-ngobrol santai bareng. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buka ya. Ngobrol santai bareng sama Bapak Kaprodi kita. Semoga apa yang Siapa Kaprodinya? Bapak Yazida Ihsan, lupa nanti. SPDI MPD. Semoga nanti dapat apa ya? Menambah, ya harus menambah tentunya, harus menambah wawasan tentang PAI. Dan nantinya kita sampai jumpa di podcast PAI yang lain, tentunya dengan narasumber yang kalah kece dan kerennya sama Bapak Kaprodi kita. Jadi banyak nanti narasumber ya. Banyak Pak. Jadi nanti ada juga narasumbernya dari mahasiswa juga, mahasiswa yang berwirausaha, mahasiswa memiliki prestasi internasional gitu ya. Bisa jadi nanti Pak. Kita usahakan lah ya. Siap. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, kita tagline dulu kali ya, jargon PAI dulu kali. Oke, HMPS punya jargon nggak nih? HMPS kayak kalau periode baru belum Pak. Oke, besok buat jargon ya di podcast kedua. Insya Allah. Oke, sekarang jargonnya PAI dulu. PAI Wade, profesional menginspirasi. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel YouTube-nya HMPS PAI UAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.